Terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan. Shalom. Apa kabar kita semua? Haleluya. Puji Tuhan. Kalau itu kehendak saya, macam saya mau nyanyi aja 2 lagu. Nantilah selepas saya khotbah. Jangan kamu terburu-buru, walaupun banyak acara-acara khas hari ini. Saudara, mari kita terus membuka firman Tuhan dalam surat Ibrani, dalam perjanjian baru. Saya akan bawa satu tajuk, yaitu firman Tuhan hidup dan kuat. The word of God is living and powerful. Firman Tuhan hidup dan kuat, dari Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membezakan pertimbangan dan fikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Wah, luar biasa juga perangkat firman Tuhan ini. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata 2. Saudara, pedang bermata 2 di sini, ini konteks Romawi, abad yang pertama, kerajaan Romawi yang memerintah. Senjata utama setiap askar Romawi adalah pedang bermata 2. Waktu saya tidak begitu mengerti firman Tuhan, saya pikir di ujung itu pedang ada 2 mata. Ada 2 dia punya tajam dia, tapi tidak. Pedang bermata 2 maksudnya adalah sebelah kiri kanan itu pedang, satu saja pedang, satu saja mata atau ujungnya, tetapi sebelah menyebelah itu tajam, sangat tajam. Jadi askar itu dan panjangnya lebih kurang 2 kaki. Memang mereka ada pedang yang lebih panjang kalau peperang lain, tapi mereka ada satu pedang bermata 2 itu adalah dia dapat slash dalam bahasa Inggris. Dia bukan hanya menusuk, tetapi dia dapat memotong. Dia slashing. Sebab dulu bukan pakai machine gun kan, dulu perang. Kalau perang betul-betul main pedang ini, main pedang, saling membunuh dengan pedang. Dan Paulus atau penulis surat Ibrani pun, ada orang katakan Paulus, tapi tidak semestinya dari Paulus. Tidak tahu siapa yang penulis surat Ibrani ini. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata 2. Dan dapat memisahkan jiwa dan roh. Perhatikan ini. Kalau saudara minta saya jelaskan perbezaan di antara jiwa dan roh pun mungkin susah. Mungkin tanya AI lebih senang. Soul and spirit. Sedangkan dalam 1 Korintus pasal yang kedua yang kita sudah bahas beberapa bulan yang lalu, orang yang sukikos itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dia hanya jiwa saja, dia bersandarkan emosi. Yang Tuhan kehendaki adalah pneumatikos, adalah manusia rohani. Bukan mudah membezakan penyembahan kita pun. Adakah itu hanya semata-mata emosi, jiwa, enjoy, ataupun rohani? Sebab penyembahan yang diperkenankan Tuhan adalah penyembahan di dalam roh, yang rohani, yang adalah berdasarkan kebenaran, truth. Bukan kita buat suka hati. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan Tuhan itu, God is Spirit. Tidak mungkin kita dapat berhubung dengan Tuhan hanya melalui jiwa. Karena Allah itu roh. Manusia rohani yang bisa, yang lahir dari Roh Kudus adalah roh, kata firman Tuhan. Saudara dan saya yang lahir kembali
adalah manusia rohani yang datang kepada Tuhan. Kemudian Ibrani 4 ini mengatakan sendi-sendi sumsum atau saraf sumsum. Sekarang yang paling luar biasa adalah satu jenis alat pembedahan, nama syarikat itu Neuralink, di mana mereka boleh implant satu chip yang kecil di saraf bagian otak itu yang lebih kecil daripada rambut kita. Coba kita bayangkan, sudah 45 manusia yang sudah ada implan itu, tapi itu sangat baik. Sebab itu adalah kalau orang itu lumpuh ataupun ada masalah dengan implan to chip, dengan fikirannya dia dapat menggerakkan komputer, dia dapat mengatur supaya dia ada quality of life. Kalau dia lumpuh terus begini bagaimana? Jadi dia sanggup dibedah otaknya. Tapi kecanggihan dia, kalau kamu nurse atau dokter, kamu tahu lah itu. Di antara pembedahan yang mungkin paling bukan senang dilaksanakan adalah mengambil itu sumsum. Yang paling sakit. Tapi di sini mengatakan firman Tuhan itu begitu tajam sehingga memisahkan sendi dan sumsum. Dan dia dapat membezakan segala pertimbangan pikiran hati kita. Sesama manusia kita boleh senyum, kita macam nampak manis, tapi tidak ada orang pun boleh melihat ke dalam hati kita. Yang sedang kita fikirkan atau sedang mempertimbangkan hanya firman Tuhan yang dapat membezakan itu, sama ada itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Oh, luar biasa. Bila saya katakan I say what I mean what I say. Coba kamu tanya diri sendiri. Dalam 1 minggu ini saja, bagaimana penuturan kita? Betulkah kita bila kita katakan itu dari hati? Atau dari hati itulah perkataan yang keluar dari bibir kita? Bukan mudah, saudara. Tetapi firman Tuhan itu membezakan semua itu. Maksudnya dia menerangi semua itu. Tiada makhluk dapat tersembunyi di hadapan firman Tuhan. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Dalam Wahyu salah satu gambaran Yesus adalah mata dia bersinar seperti cahaya matahari. His eyes are bright like the shining sun. Tidak ada manusia yang tersembunyi. Jadi dengan maksud saudara, tidak guna kita menyembunyikan dosa. Saranan firman Tuhan adalah kita bertobat, kita datang kepada Tuhan. Kita minta disucikan, dibasuh oleh percikan darah Yesus, dikuduskan oleh Roh-Nya, supaya kita layak di hadapan-Nya. Dan firman Tuhan membuat kita terdedah, totally open before God, before His Word. Dan yang terakhir dalam kalimat ini mengatakan kita harus memberi pertanggungjawaban. We are accountable to God and His Word. Yohanes, mungkin ini ayat yang pertama, soalnya banyak ayat, tapi saya ada catat di sini. Yohanes 12 ayat 48. Apakah maksudnya kita memberi pertanggungjawaban kepada firman? Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku, kata Yesus, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Satu hari, saudara, bila kita berdiri di hadapan Tuhan Yesus, mungkin Tuhan Yesus katakan, aku tidak menghakimimu, tetapi apa yang sudah engkau lakukan menurut kebenaran firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita dalam Alkitab ini. God will judge us by His Word. Firman Tuhan akan mengadili kita pada akhir zaman. Haleluya, saudara. Wah, ini cuma introduksi. Berat sudah itu. Kitab Amos. Mari kita lihat apa keadaan. Bagi saya, firman Tuhan itu profetik.
berbicara tentang akhir zaman. Semakin dekat akhir zaman, semakin relevan. Setiap ayat dari kitab suci, dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, semakin kita mengerti. Saudara, Amos 8 ayat dari 11, mari kita lihat. Kitab Amos. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Perhatikan, Tuhan katakan, He will send a famine. Tuhan mengirim kebuluran ke negeri ini. Tetapi bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air. Sabah walaupun negeri yang kedua atau ketiga termiskin di seluruh negara Malaysia, tetapi penduduknya, rakyatnya cukup makan. Betul atau tidak? Kalau tidak cukup makan, mungkin kita semua underweight. 50 kilo saja. Kadang-kadang saya bersyukur bila saya sakit, supaya boleh kasih lari itu lemak sedikit. Hari itu beberapa bulan yang lalu saya sakit, 3 kilo saya hilang. Tapi sekarang macam balik sudah 2,5 kilo. Tinggal setengah kilo lagi. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak mengirim kebuluran tentang makanan dan minum. Banyak minum boleh sampai minum puas. Makanan banyak, makan sampai puas. Yang kebuluran yang dimaksudkan firman Tuhan, melainkan akan mendengar firman Tuhan. There is a famine in the hearing of God's word. Orang tidak minat sudah dengan Alkitab. Orang tidak mau mendengar firman Tuhan. Semakin canggih, semakin begitu hebat teknologi kita, semakin kurang kita baca, renungkan Alkitab. Di antara khotbah saya yang pertama atau minggu yang pertama atau kedua, saya buat tantangan. Hari ini saya mau buat tantangan satu saja. Kalau saudara belum memiliki Alkitab secara bercetak, kamu belilah. Beli untuk seluruh keluarga kamu. Jangan satu, ini susah mau kongsi itu. Di mana? Simpan duit. Puasa 2 hari, tidak mati. Tetapi kalau tidak baca Alkitab, nanti itu firman akan menghakimi saudara pada akhir zaman. Yohanes 12 ayat 48. Beli setiap Alkitab untuk anak-anakmu dan bawa mereka baca, supaya firman ini, nubuatan ini tidak kena dengan kita. Jangan kebuluran untuk mendengar atau belajar akan firman Tuhan. Makan, renungkan firman Tuhan. Dan ayat 12 mengatakan mereka menggembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Kadang-kadang satu kelemahan kita juga adalah bahagian yang mudah sejak kita paham. Saya rasa Tuhan ada sense of humor juga. Macam 3 bahagian di firman Tuhan. 1/3 senang lah itu. Budak kecil baru bertobat pun dia paham itu. Mungkin 1/3. 1/3 perlu sedikit usaha, penyelidikan, dengar khotbah, baca buku tafsiran dan sebagainya. Wah, 1/3 susah saya rasa. Tidak tahu kamu setuju atau tidak. Sampai hari ini pun, baru beberapa hari yang lalu dalam kelompok, saya rasa pasti tidak pernah bersaksi pun di sini. Jadi saya ulangi kesaksian saya. Saudara, sebelum saya masuk tahun 1 sarjana muda, itu tahun 93, saya sudah habis baca tafsiran-tafsiran dari setiap buku, seluruh Alkitab. Walaupun mungkin saya tidak paham seperti Imamat, atau Ulangan, atau Ayub, atau Wahyu, waktu itu saya langsung tidak paham, tapi saya baca gitu. Sebelum saya menginjak kaki di sekolah teologi, saya habis baca sudah, bukan saja Alkitab, tetapi buku-buku tafsiran yang ditulis oleh profesor, oleh ahli sarjana, yang banyak betul komen mereka, luar biasa. Saudara, maksud saya itu mungkin bahagian yang kedua. Kenapa saya katakan kadang-kadang Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Coba kamu